Widih, ada buah nih. Dari siapa nih? Itu gue yang bawa. Makan aja. Waktu lo beliin buah di tongkrongan. Siapa yang beli? Gue nemu di gang sebelah saat mau kesini. Waduh, statusnya nggak jelas dong. Ini buah. Nggak jelas gimana? Tinggal makan aja, repot banget sih lo. Yang nggak jelas, kehalalan buah ini. Kan lo nemu, bukan dikasih atau beli. Ngomong-ngomong tentang buah, gue jadi ingat suatu kisah. Dulu, ada seorang pemuda yang bernama Idris. Dia menyusuri sungai untuk ke suatu tempat. Karena bekal yang dibawanya habis, dia istirahat sejenak di tepi sungai. Ini ceritanya nih. Tiba-tiba, Idris menemukan buah delima yang hanyut terbawa arus sungai. Tanpa berpikir panjang, Idris langsung mengambil dan memakan buah delima itu. Terus, di tengah-tengah ketika ia sedang makan, tiba-tiba ia tersadar nih. Dan bergumam dalam hatinya, apakah buah yang aku makan ini halal? Bukankah buah delima ini bukan milikku? Idris pun merasa cemas dan merasa bersalah waktu itu. Karena saking waroknya, warok itu kayak semacam kehati-hatian tentang kehalalan buah yang dimakannya lah intinya. Idris pun bertekad mencari si pemilik buah itu. Singkat cerita, Idris berhasil menemukan siapa pemilik pohon delima itu. Ia bercerita kepada pemilik kebun bahwa ia menemukan buah delima hanyut di aliran sungai, lalu memakannya. Idris pun bertanya, apakah buah ini halal untuk saya? Apakah Anda mengikhlaskannya? Pemilik pohon buah delima itu menjawab, jika kamu ingin saya menghalalkan buah yang kamu makan, maka ada syaratnya, yaitu kamu harus bekerja di kebun milikku selama 1 bulan tanpa gaji. Mendengar itu, Idris langsung menyanggupinya tanpa pikir panjang. 1 bulan berlalu, Idris merasa sudah memenuhi syarat dari pemilik kebun itu. Idris kemudian menemuinya dan berkata, Tuan, saya telah menjalankan tugas sebagai syarat yang engkau berikan. Apakah Tuan sudah menghalalkan buah delima yang sudah saya makan? Melihat kegigihan dan kejujuran Idris, sang pemilik kebun kembali memberikan persyaratan kepada Idris. Betul, kamu sudah memenuhi syarat yang telah kuberikan. Namun, masih ada syarat lagi yang harus kamu penuhi, yaitu kamu harus menikahi putri saya. Ia adalah seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Idris merasa bingung atas syarat kedua yang diberikan oleh pemilik kebun tersebut. Ia berpikir, bagaimana bisa ia akan menikahi dengan gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Namun karena kesolehannya dan demi mendapatkan ridho halal dari si pemilik kebun tersebut, Idris akhirnya menikah dengan putri sang pemilik kebun. Setelah akad selesai, sang pemilik kebun mempersilahkan Idris menemui putrinya yang di kamar. Begitu Idris masuk kamar, ia terkejut ternyata anak si pemilik kebun bukan seorang gadis yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Justru, ia mendapati seorang gadis yang kecantikannya nyaris sempurna dan begitu anggun. Melihat gadis yang tidak sesuai dengan apa yang diceritakan, Idris pun kembali menemui si pemilik kebun, lalu bertanya, apakah aku salah memasuki kamar seorang gadis? Sebab yang aku temui bukanlah gadis yang kau ceritakan. Pemilik kebun pun menjawab, kamu tidak ada salah. Gadis yang ada di dalam kamar itu adalah benar anakku. Maksudku mengatakan bahwa ia buta, tuli, dan lumpuh adalah bahwa putriku memang buta, tuli, bisu, dan lumpuh dari kemaksiatan. Rupanya hal inilah alasan pemilik kebun untuk menikahkan Idris dengan putrinya, yaitu karena kejujuran, kesolehan, tanggung jawab, dan sikap waroknya yang sangat luar biasa. Dan lo tau nggak, hasil pernikahan ini kelak lahirlah seorang anak laki-laki yang ia beri nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang pendapat-pendapatnya menjadi rujukan umat muslim di dunia. Enak. Loh, kalau makan kan belum tahu kehalalannya. Justru itu, gua terinspirasi dari kisah yang lo ceritain tadi. Sengaja gua makan. Terus gue cari deh pemilik buah ini. Siapa tahu si pemilik buah ini mempunyai anak yang cantik dan soleha, dan gua bakal nikah deh sama anaknya. Waduh, lo yang salah nangkep, apa gue yang salah ngomong ya? Aduh, liar